Selamat malam, perkenalkan saya Dito Putra Topmuti dengan NIM 6720202233. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar sistem operasi. Abstrak komponen sistem komputer. Apa saja sumber daya atau komponen dari sebuah sistem operasi? Komponen utama sistem operasi. Dari berbagai macam sistem operasi, tidak semua memiliki komponen penyusun yang sama. Pada umumnya, sistem operasi modern akan terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama, manajemen proses. Yang kedua, manajemen memori. Yang ketiga, manajemen file. Yang keempat, manajemen perangkat 1.0, manajemen penyimpanan sekunder, proteksi sistem, jaringan atau keamanan, command interpreter system, dan yang terakhir command interpreter system. Komponen utama sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses. Proses merupakan keadaan pada suatu program tengah dieksekusi. Jadi proses itu seperti sebuah program yang sementara dijalankan. Sedangkan program merupakan kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti oleh sistem operasi. Sebuah proses membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut meliputi memori yang biasa disebut RAM atau ROM, perangkat I/O, CPU time, dan data. Manajemen proses juga bertanggung jawab pada kegiatan yang berkaitan erat dengan manajemen sistem operasi. Sistem operasi juga bertanggung jawab mengenai kegiatan yang berkaitan dengan manajemen proses. Sebagai contoh, menunda atau melanjutkan suatu proses, menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses dari sinkronisasi, menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses dari komunikasi, menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses penanganan pada deadlock. Sistem operasi mengalokasi sumber daya ketika proses tersebut diciptakan atau sedang diproses. Ketika proses tersebut dihentikan, maka sistem operasi akan mengambil kembali sumber daya agar bisa digunakan oleh proses yang lain. Yang kedua, manajemen memori. Di manajemen memori mengenal sistem hierarki memori, yang artinya memori yang ada di komputer disusun dengan tingkat kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Sistem hierarki memori ini memiliki tujuan agar kinerja komputer dapat memaksimalkan dengan harga yang terjangkau. Fungsi memori, tempat penyimpanan instruksi data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat I/O. Memori termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatil, tidak permanen, yaitu data akan hilang ketika komputer dimatikan atau daya yang ada hilang. Tujuan utama dari manajemen memori agar utilitas CPU meningkat dan meningkatkan efisiensi pemakaian memori. Sistem operasi yang berperan pada aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori diantaranya yaitu memilih program yang akan di-load ke dalam memori, mengalokasikan ruang memori sesuai kebutuhan, menjaga track dari memori ketika digunakan. Manajemen yang ketiga, manajemen file. File atau berkas adalah presentasi program dan data yang berupa kumpulan informasi yang saling berhubungan dan disimpan di perangkat penyimpanan.
Sistem file ini sangatlah penting karena informasi atau data yang disampaikan dalam berkas adalah suatu yang sangat berharga bagi pengguna. Jadi manajemen file ini file yang penting seperti data-data skripsi dan lain sebagainya itu disimpan agar sesuatu yang berharga seperti itu tidak mudah hilang dan bisa ditemukan di kemudian hari saat dibutuhkan. Manajemen file yang berikutnya itu sistem operasi harus dapat melakukan operasi-operasi pada berkas. Open, read, write, delete, and save. Sistem operasi melakukan manajemen file dalam beberapa hal, diantaranya yaitu pembuatan berkas atau direktori, penghapusan berkas atau direktori, pembacaan dan menulis berkas, menyimpan dan memindahkan berkas pada penyimpanan sekunder. Di sampingnya itu adalah beberapa contoh dari manajemen file itu sendiri di sebelah kanan ini. Yang keempat, manajemen sistem I/O. Pekerjaan utama yang paling sering dilakukan oleh sistem komputer selain melakukan komputasi adalah manajemen input atau output. Waktu yang digunakan sistem komputer untuk melakukan komputasi lebih sedikit dibandingkan dengan manajemen I/O. Sistem operasi juga disebut sebagai device manager. Kenapa? Karena fungsi dari sistem operasi dalam manajemen input-output adalah penyanggaan atau buffering, menampung data sementara dari perangkat I/O, penjadwalan atau scheduling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Penjadwalan itu seperti kita menyusun daftar, list, jadi tidak terjadi error. Jadi dia terstruktur. Spooling, meletakkan suatu pekerjaan program pada penyangga agar setiap perangkat dapat mengaksesnya saat perangkat tersebut siap. Menyediakan driver untuk perangkat yang umum dan khusus yang digunakan agar sistem operasi dapat memberi perhatian untuk melakukan operasi pada hardware I/O. Ini adalah contoh dari gambar manajemen sistem input-output atau biasa kita kenal ya dengan copy paste. Yang kelima, manajemen penyimpanan sekunder. Tujuannya untuk keamanan, efisiensi, dan optimalisasi sarana penggunaan penyimpanan sekunder. Aktivitas yang menjadi tanggung jawab sistem operasi dalam manajemen secondary storage diantaranya penyimpanan berkas secara permanen, menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor, memori virtual, dan penjadwalan disk. Manajemen penyimpanan sekunder biasa dikenal itu dengan namanya ROM. Yang berikut, proteksi sistem. Mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Layanan sistem operasi yang berkaitan dengan proteksi sistem adalah administrasi pengguna atau administrator or GUIS. Dan yang berikut, pemberian hak akses atas file. Yang ketujuh, jaringan atau keamanan. Pengguna sistem komputer sudah tentu memiliki data-data dan informasi yang berharga. Melindungi data dari pihak yang tidak
berhak merupakan hal yang penting bagi sistem operasi. Inilah yang disebut keamanan atau security. Aspek keamanan yaitu aspek ancaman atau threats, denial of service, DOS, aspek penyusup, intruders atau hacking, cracking, malicious program atau malware, virus, keylogger, worm, trojan, and spyware. Aspek musibah, hal-hal non teknis yaitu dari musibah, kerusakan perangkat keras atau lunak, kelainan dari pengguna. Berikut jaringan. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya, diantaranya peningkatan kecepatan komputasi, peningkatan penyediaan data, dan peningkatan keandalan. Yang ke-8, Command Interpreter System. Command Interpreter adalah mekanisme untuk menerima instruksi dari pengguna serta menerjemahkan ke instruksi tersebut ke instruksi mesin yang dikenal oleh sistem. Dan berikut merupakan sistem program terpenting dari operasi sistem atau OS yang bertindak sebagai antarmuka antar user dengan OS. Interpreter yang user friendly membuat sistem lebih disukai oleh user atau pengguna. Layanan antarmuka sistem operasi dikategorikan menjadi beberapa, yaitu antarmuka, eksekusi program, operasi masukan atau keluaran atau input output, manipulasi sistem berkas, komunikasi, dan deteksi error. Layanan sistem operasi, layanan tambahannya yaitu alokasi sumber daya, accounting, proteksi. Dan antarmuka itu sistem operasi yang dibagi menjadi dua, itu adalah Command Line Interface atau CLI, dan sistem operasi yang berbasis CLI seperti ada beberapa sistem operasi yang berbasis CLI, yaitu DOS, Unix, Debian, Sun Solaris, Mandrex, Knoppix, macOS, Red Hat, Ubuntu, Xubuntu, Kali Linux, CentOS, dan lain sebagainya. Sistem operasi yang berbasis GUI atau Graphical User Interface, contohnya seperti WinForm Visual Studio, Trigger GUI Python, Windows 10, macOS, Lazarus IDE Pascal, Linux OS, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, Ditutup Muti. Terima kasih.